Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca ayat ini. Markus pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, dengan tema khotbah di minggu hari ini 24 Agustus 2025. Kuberikan tema bebas dari pengaruh iblis. Sekali lagi, kita bebas dari pengaruh pekerjaan setan atau bebas dari pengaruh iblis. Itulah tema khotbah kita di minggu ini. Kita akan lihat Markus 5 ayat 1 sampai 4. Kita baca 2, 3 mulai. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita melihat tentang peristiwa seorang yang kerasukan setan di salah satu daerah, di salah satu tempat danau yang bernama Gerasa. Gerasa adalah kota kuno yang terletak di Dekapolis, yang kita kenal dengan nama sekarang itu adalah Yordania. Itulah Gerasa, saudara. Dalam Markus pasalnya yang kelima ini bicara tentang seorang yang dia benar-benar terikat, benar-benar dikuasai oleh pekerjaan setan. Kalau dalam bahasa lain, dalam terjemahan lain, misalnya dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, itu dia mengatakan orang ini bukan dirasuk setan, tetapi orang ini setan telah memakai hidup. Jadi dia bukan hanya sekedar dirasuk saja, tetapi dia sudah dikuasai atau setan telah memiliki hidupnya. Jadi seluruh hidupnya telah menjadi kepunyaan setan. Ini yang kita lihat dalam bacaan ini. Dan setan di Gerasa ini, dia menamakan diri, memperkenalkan diri dengan nama Legion. Kami adalah Legion, itu nama mereka. Saudara tahu Legion itu artinya banyak. Legion itu bisa berjumlah 2.000 bahkan sampai 6.000 orang. Karena itu salah satu gerombolan yang cukup banyak sekali. Jadi Legion, mereka memperkenalkan dirinya bahwa kami adalah Legion. Arti daripada Legion itu adalah jumlahnya banyak. Dan itu bisa beranggotakan 2.000 orang bahkan sampai 6.000. Jadi banyak sekali. Setan yang telah menguasai orang ini itu sangat banyak sekali. Dan kita melihat ada cirinya, ada manifestasi, ada tanda-tanda orang itu. Saudaraku, ketika dia dikuasai roh jahat, ada jenis-jenisnya. Pekerjaan setan itu ketika menguasai seseorang itu ada jenis-jenisnya. Nah, kita akan lihat di sini yang pertama. Jenis pekerjaan setan yang menguasai orang ini adalah ayat 2. Dari Markus pasal 5 ayat 2 berkata begini. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui siapa? Menemui Yesus. Jenis roh jahat yang menguasai orang ini, yang pertama jenisnya adalah roh jahat yang dari pekuburan, dari kuburan, saudara. Karena dia hidup dan dia tinggal di kuburan. Jadi pekerjaan setan yang menguasai ini adalah pekerjaan setan yang berasal dari kuburan itu sendiri. Ini bicara tentang okultisme. Kalau dalam bahasa Latin dia dipakai kalimat occultus, artinya gelap. Artinya sesuatu yang berhubungan dengan dunia orang mati.
Kita lihat sekarang kan ada orang percaya kepada dunia orang mati. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia orang mati, okultisme, hitam, gelap, rahasia, okultus, mempercayai kepercayaan kepada orang-orang mati. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Sehingga orang sembahyang, orang meminta sesuatu, meminta rezeki, mereka harus datang di kuburan dan mereka memintanya di sana. Mereka telah salah alamat. Sebenarnya Kristus Yesuslah adalah menjadi sumber berkat saya dan saudara. Jadi jangan kita berhubungan dengan dunia orang mati. Percaya dengan dunia orang mati. Gak boleh, saudara. Allah marah. Dalam Imamat pasal 19 ayat 31 misalnya berkata begini. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allah. Allah marah. Okultisme ini juga berhubungan dengan apa? Roh peramal. Meramal nasib seseorang dengan menggunakan kartu misalnya. Dengan menggunakan media-media yang lainnya, entah dengan batu kah atau dengan apapun itu, sehingga orang bisa meramalkan nasib seseorang. 2 tahun ke depannya ini kakak akan begini, akan begini, akan begini, akan. Lalu kita percaya begitu saja. Jadi firman Allah berkata, Allah marah. Kita jangan bersentuhan dengan hal-hal yang demikian. Jadi jenis roh setan yang pertama menguasai orang yang di Gerasa ini adalah pekerjaan setan yang dari kuburan, yaitu berkaitan dengan dunia orang mati. Karena dia hidup, dia tinggal di kuburan. Yang kedua, kita lihat di ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Ini jenis yang kedua. Ayat 3 sampai ayat 4 firman Allah berkata begini. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Yang kedua jenis roh jahat yang kedua yang menguasai orang ini, selain roh kegelapan, yaitu roh dari pekuburan, yang kedua adalah roh pemberontakan. Karena setiap kali dirantai, dia dibelenggu, dia selalu merontak. Dan rantai itu bukan apa-apa bagi dia, biasa saja. Sampai kata firman Allah, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menjinakkan orang ini. Bagaimana 2000 saudara? Ini ribuan yang menguasai orang ini. Setan. Apa tidak kuat orang ini? Kuat sekali. Rantai saja seperti hal yang biasa, seperti dia putus tali biasa saja. Jadi yang kedua jenis roh yang kedua adalah pemberontakan. Kita belajar taat melayani Tuhan. Jangan berontak, saudara. Tetapi pemberontakan juga tidak harus kata dengan sesuatu yang seperti orang ini, yang harus ditunjukkan dengan pemberontakan yang berteriak, pukul diri, nuding-nuding, tunjuk-tunjuk seseorang. Kita melawan dengan kata-kata, dengan nada yang tinggi. Tapi pemberontakan juga bisa dengan nada yang halus, dia dengan santai. Kita lihat misalnya Yudas. Kita akan lihat firman Tuhan Matius 26 ayat 47 sampai dengan 50. Firman Allah berkata, jadi pemberontakan tidak selalu terang-terangan, saudara, bersikap melawan, berteriak. Tetapi juga pemberontakan itu ditunjukkan dengan sikap yang lembut, kelihatannya tenang, kelihatannya lembut, tapi hatinya jahat dan dia tidak menerima usulan, dia tidak menerima sesuatu yang baik. Itu pemberontakan. Dan jenis yang satu ini, kalau yang dia berontak-berontak langsung ditunjukkan, kita sudah tahu nih dia berontak. Tapi ada yang kelihatan tenang, tapi itu justru lebih berbahaya sebenarnya. Misalnya Yudas Iskariot, kita lihat Matius 26 ayat 47 sampai 50. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia
serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Yudas adalah salah satu murid dari 12 murid itu. Nah, kita lihat bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh Yudas bukan dengan cara melawan, tetapi dengan cara yang halus sekali. Bayangkan, ikut guru, makan bersama, melayani bersama, tapi kita lihat pada akhir, dia orang yang salah satu dalang di balik penangkapan Yesus. Dia adalah pembuat skenarionya. Dan ini sangat jahat sekali. Ini bentuk pemberontakan yang sangat-sangat keji. Tidak ditunjukkan dengan cara melawan, kan? Dia santai halus saja. Tapi justru dia yang menyerahkan Yesus. Dia berkata kepada para imam-imam, kepala imam-imam Yahudi itu, kepada serdadu-serdadu Romawi yang pada saat itu mau menangkap, orang yang akan kucium, itulah dia orangnya, tangkaplah. Yesus berkata, "Apakah dengan ini engkau datang? Hai teman, dalam pengkhianatan sudah dihianati, Yesus masih memanggil Yudas Iskariot adalah apa? Teman." Luar biasa. Bisakah ketika kita disakiti, dilukai, dihianati, kita masih baik kepada orang itu? Kita masih menyapanya dengan memanggil dia, "Hai kawan, hai sobat." Kita lihat Yesus. Dia berkata, "Hai teman, apakah dengan ini engkau datang?" Pemberontakan, orang yang setan yang merasuk orang ini digerasai. Yang kedua adalah roh pemberontakan. Tadi roh orang mati di kuburan. Kini adalah roh pemberontakan. Rantai diputuskannya, belenggu apapun yang mengikatnya dilepas. Tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya. Kenapa? Karena setan telah menguasai hidupnya. Berontak. Jadi sebelum Yesus datang melepaskan dia, orang ini telah dikuasai setan begitu rupa. Sampai dia jumpa dengan Yesus sang Mesias itu, dia mengalami kelepasan. Jadi saya dan saudara, pemberontakan kita buang jauh-jauh sekiranya ada roh pemberontakan di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Itu salah satu penyebab pecahnya pelayanan. Karena ada pemberontakan, memberontak. Ini nggak boleh. Pokoknya kita melayani, kita saling bertolong-tolongan, kata firman Allah. Kita saling mengasihi, biarlah kasih persaudaraan terus mengikat kita. Ada kasih persaudaraan. Phileo, jemaat Philadelphia, artinya kasih persaudaraan. Philadelphia dari kata phileo. Kita punya kasih persaudaraan. Kita saling mengasihi. Jadi yang kedua, jenis roh yang kedua yang menguasai orang ini adalah roh pemberontakan. Tidak terima usulan, tidak suka dengan pendapat-pendapat. Gak boleh. Kita belajar menghargai orang. Jangan apa-apa protes, apa-apa kritik. Nanti kita tidak maju-maju. Kita belajar menghargai orang. Kita belajar mengasihi. Kita mengasihi satu dengan yang lain. Yang ketiga, Markus pasal 5 ayatnya yang kelima berkata begini. Markus pasal 5 ayatnya yang kelima. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ini adalah roh keterikatan. Dia terikat sehingga dia hanya
terputar-putar di situ. Dia hanya bolak-balik mengitari wilayah-wilayah itu. Dia tidak jalan lari pergi jauh dari tempat itu. Dia terikat hanya di situ saja. Keterikatan siang dan malam, kata firman Allah, dia berkeliaran di wilayah itu. Dia tidak kemana-mana. Kenapa? Ini adalah keterikatan. Jenis pekerjaan setan yang berikut mengikat dia, menguasai dia adalah roh keterikatan. Ada banyak orang terikat dengan dosa dan sulit melepaskannya. Dosa mabuk misalnya, sudah dinasihati berkali-kali, jangan mabuk, sebab orang mabuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itu kata firman Allah. Tetapi betapa sulitnya orang melepaskan diri dari apa? Dari keterikatan. Mabuk. Dosa apa lagi? Narkoba. Dosa apa lagi? Merokok misalnya. Panjang berapa meterkah rokok itu? Paling-paling tidak sampai 30 cm. Tidak sampai sejengkal pun. Tetapi lihat, orang sulit melepaskan. Itu ikatan, saudara. Jadi kita berdoa supaya banyak jiwa diselamatkan, termasuk kita semua. Keterikatan ini sangat berbahaya. Ada orang yang telah menjadi kebiasaan sesuatu dosa sebetulnya, tapi sudah menjadi hobi buat dia. Orang itu terikat dan sulit. Bagaimana supaya kita bisa dilepaskan? Kita percaya Yesus, terima Yesus, dan kita akan terima kelepasan. Keterikatan ini berat, apalagi kalau tidak percaya Tuhan, tidak datang sama Tuhan. Nah, ini bahaya. Jadi ada orang yang terikat, tersinggung, simpan amarah, kebencian. Ada orang sulit melepaskan dari kebencian, sehingga dia menaruh kebencian begitu rupa. Sangat sulit sekali dia mengampuni. Jangan saudara pikir hanya jemaat, ada juga hamba Tuhan yang taruh kebencian terhadap rekan-rekan sepelayanan. Kebencian luar biasa. Dan ini sangat berbahaya. Ini ikatan, saudara. Hanya di dalam nama Yesus kita bisa dilepaskan. Ini orang ini hanya mengitari wilayah, tidak kemana-mana. Hanya berputar saja di situ, terikat di wilayah itu. Ada orang-orang yang sulit melepaskan dosa. Kenapa? Karena sudah mengikat hidupnya. Jadi kita serahkan diri, kita berdoa, darah Yesus menghancurkan setiap belenggu dosa. Yang berikut adalah roh apa? Jenis roh yang berikut tadi keterikatan. Dan yang kedua kita lihat masih di ayatnya yang kelima. Ayatnya yang kelima di situ berkata, siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Jadi pukul diri, jalan, pukul diri, jalan, pukul. Ini jenis roh yang berikut ini adalah roh bunuh diri. Mungkin dia berusaha untuk membunuh dirinya, tapi nggak bisa karena setan ini terlalu banyak menguasai. Nggak mati-mati, nggak bakalan mati, saudara. Meskipun dia sudah pukul dirinya, ambil batu pukul dirinya, ini roh bunuh diri. Wah, beberapa waktu yang lalu kita lihat heboh sekali kan, orang bunuh diri, gantung diri. Pokoknya kalau stres sedikit, ya aja solusinya paling ada tali jemuran. Itu jalan hidup orang yang terlalu singkat sekali. Hati-hati dengan tekanan. Biasa setan datang itu saat kita tertekan, ada masalah. Di kanan dia berbisik. Kita bertanya-tanya, Tuhan, di mana lagi saya bisa temukan jawaban? Setan datang bisa bisik di telingamu dan berkata, di ujung tali jemuran, nah itu jawabannya. Bukan tali jemuran
mama yang ada di belakang rumah itu kau ambil, kau bikin simpul yang kuat dan kau masukkan di leher. Kau bunuh diri. Kita lihat anak-anak muda, kasihan sekali. Yang viral-viral, apa-apa bunuh diri, apa-apa anak muda, apa-apa anak muda. Ini roh bunuh diri. Bunuh diri ini ada rohnya. Jangan saudara menganggap biasa. Apalagi saat-saat dalam tekan. Kita beberapa waktu yang lalu dengar kesaksian ibu. Wah, luar biasa. Saya diberkati kesaksian. Saat beliau punya masalah, kan dia bercerita dalam kesaksian. Sudah naik di rumah tingkat sana. Pikiran sudah gelap. Pokoknya hari itu lompat. Tapi ada Roh Kudus berbisik di hati kecil. Jangan. Ada Tuhan, kau percaya Tuhan. Kalau tidak sudah lompat. Percaya masih ada Tuhan. Sekarang puji Tuhan. Bisa melayani Tuhan, bisa ibadah. Jadi pada saat tertekan itu hati-hati. Karena di situ biasanya kesempatan. Setan kadang mengambil kesempatan. Jadi ada tekanan, ada persoalan, jangan lupa kita datang kepada Tuhan. Jadi ini roh bunuh diri, saudaraku. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10, firman Allah berkata begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tujuan setan adalah mencuri, mengambil kebahagiaanmu, merenggut sukacitamu, sehingga dia punya ada kesempatan untuk bisa membunuh hidupmu. Sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang salah kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Karena ada orang yang begitu menganggap hidup itu sepele sekali. Pokoknya solusinya minum racun dan lain sebagainya. Wah, ini bahaya. Kita tanamkan pada anak-anak kita bahwa hidup takut akan Tuhan itu menjadi solusi. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Setan ini tujuannya mencuri. Apa yang dicuri? Kebahagiaan, sukacita. Melayani Tuhan so tidak ada sukacita, setan senang. Jadi kita harus waspada. Yang berikutnya, selain roh bunuh diri yang menguasai orang ini, ayatnya yang ke-6 firman Allah berkata begini. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ini roh agamawi, saudara. Setan tetaplah setan. Dia gak bisa berubah jati dirinya. Setan gak bisa mengubah jati diri. Setan ya tetap setan. Kita lihat di dalam Matius pasalnya yang keempat itu, tentang pencobaan di padang gurun. Iblis berkata kepada Yesus, jika kau sujud menyembahku, semua harta dunia ini akan menjadi milikmu. Jadi setan tetap setan, dia tidak bisa mengubah jati dirinya. Melihat Yesus dari jauh, dia berlarian mendatangi Yesus dan sujud menyembahnya. Wah, setan ini luar biasa. Roh agamawi. Ada orang ibadah tapi hidup tidak berubah-berubah. Ada orang melayani Tuhan tapi hidupnya gitu-gitu aja. Menganggap ibadah tidak penting. Menganggap persekutuan itu tidak penting. Menganggap ibadah itu adalah sesuatu hal yang tidak penting dalam hidup. Ini roh agamawi. Sehingga ibadah hanya menjadi rutinitas belaka. Dia tidak rasakan apa-apa. Dan tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Sehingga hidupnya gitu-gitu aja dari tahun ke tahun. Maki tetap lancar jalan terus. Melakukan dosa tetap jalan terus. Ini roh agamawi. Memuji Tuhan dengan bibir padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Setan tetaplah setan. Dia berpura-pura menyembah Tuhan. Ini roh agamawi yang menguasai orang ini, saudara. Yesaya 29 ayat 13 berkata begini. Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini rutinitas.
Ibadah, menjalankan ibadah hanya sebuah rutinitas biasa saja. Tidak mengalami perubahan. Tidak memaknai sebuah ibadah. Satu ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar ibadah. Kita berjumpa Tuhan, saudara. Kita mengadakan waktu, meluangkan waktu untuk mencari Tuhan. Dalam ibadahlah saya dan saudara kita mencari Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi kalau hari Minggu siap diri, cari Tuhan, ibadah. Tidak cukupkah 6 hari kita pakai ojek, kita pakai cari uang, jualan kue dan lain sebagainya. Hari Minggu lagi mau pakai pi mancing kah? Kadang kita pelit dengan Tuhan dengan masalah waktu. Semua hari kita sudah rakus, kita sudah ambil semua. Tidak ada hari kau untuk Tuhan, tidak ada waktu. Kita hari Minggu begini siap diri. Berikan kesempatan, kita memberikan waktu untuk Tuhan. Jangan semua hari untuk diri kita sendiri. Kita terlalu egois dalam melayani Tuhan. Sehingga kita tidak lihat bagaimana berkat Tuhan itu dicurahkan buat kita. Jalan tertutup, pintu terkunci. Kenapa? Karena saya dan saudara tidak cari Tuhan dalam ibadah. Janjinya jelas kok. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Dia akan jamin roti makananmu dan air minuman. Serta dia akan melalukan sakit penyakit dari antara kita. Dia menjadi jaminan kita, menjadi jaminan saya dan saudara. Sejauh mana saudara memaknai ibadah? Rutinitas kah? Sejauh mana hari ini? Aku mau bertanya nih kepada. Tidak usah jawab sekarang. Nanti saudara jawab pada dirimu sendiri. Sejauh mana saudara memaknai ibadah itu? Hanya karena jadwal yang ada pada wartakah? Atau kau memaknai ibadah itu bahwa itu adalah perjumpaanmu dengan Tuhan? Ibadah bagimu apa? Hanya tertera pada warta itukah? Sehingga engkau buka warta, engkau duduk tutup mulut sambil ketawa-ketawa sendiri karena kau lihat ada fotomu di situ. Atau kau berkata, puji Tuhan, aku dapat jadwal untuk melayani. Ibadah adalah pertemuan kita dengan Tuhan secara pribadi. Ini roh agamawi. Memuji Tuhan dengan bibir tapi hati jauh. Yang terakhir, kita lihat ayat 15, Markus 5 ayat 15. Yang terakhir, jenis roh yang menguasai orang ini yang ada di Gerasa. Ayatnya yang ke-15, firman Allah berkata, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Firman Allah berkata dia sudah berpakaian. Berarti tadinya dia telanjang, tidak berpakaian. Jadi yang terakhir, pekerjaan setan roh yang menguasai orang ini adalah roh seksual. Tadinya dia telanjang, saudara. Setan telah membuat dia tidak berpakaian. Tetapi begitu dia sudah waras, dipulihkan. Kita lihat kan kalau ada orang kerasukan. Masih ingat dengan saudari itu yang kita doakan kemarin sudah itu warga bilang lari telanjang-telanjang, buka pakaian. Ya namanya orang sudah dikuasai pekerjaan setan. Tapi dibawa ke gereja kita doakan sembuh. Asal kita percaya di dalam nama Yesus membawa kesembuhan. Ini roh yang berikutnya, ini bahaya. Dan ini sedang marak di mana-mana. Ini roh seksual. Ada orang terikat, kata-katanya kotor, saudara, bercandanya kotor. Mulutnya penuh kotoran. Kata-kata kalimat keluar dari mulutnya semua
berbau-bau yang tidak memuliakan Tuhan. Kata-kata najis semua. Ada orang kan bercanda-bercanda tapi bercandanya kurang ajar. Ini yang saya dan saudara, kita hindari orang-orang yang semacam ini, karena mereka itu terikat dengan roh itu. Kita lihat perkembangan dunia sekarang ini. Kita berdoa untuk pelayanan, kita berdoa untuk anak-anak kita supaya mereka dijaga Tuhan, mereka dilindungi Tuhan. Ini lagi marak pemerkosaan. Kasus pemerkosaan beberapa kali kemarin beruntun terus. Roh seksual. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kita. Jadi Tuhan luar biasa. Nah, kita lihat di sini bahwa orang ini terikat. Tadinya tidak berpakaian. Setan telah membuat dia telanjang luar biasa. Tidak berpakaian. Tidak ada harga diri. Tapi jumpa Yesus, harga dirinya dikembalikan. Dia pakai baju dengan sopan. Orang berkata, sudah pakai baju dia, tadi dia telanjang. Orang heran menjadi heran. Kalau sudah jumpa Tuhan, pasti ada perubahan. Jadi kalau kita melayani, kita mengaku anak Tuhan, tapi hidup gitu-gitu aja, dipertanyakan perjumpaanmu dengan Tuhan, dipertanyakan ibadahmu, dipertanyakan pelayanan. Kau ikut Tuhan model bagaimana? Kalau tidak ada perubahan di dalam hidup, kita berubah. Mari saya dan saudara lebih setia melayani Tuhan. Ayat terakhir kita akan baca sama-sama. Kita lihat Yakobus, bagaimana kita bisa bebas dari keterikatan semacam ini. Ayat terakhir Yakobus 4 ayat 7, kita baca ayat ini secara bersama-sama. Yakobus 4 ayat 7, kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3 mulai. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi, 2, 3 mulai. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita hidup dekat dengan Tuhan, kita setia dengan Tuhan, setan takut dengan kita, iblis akan lari dari hadapan kita. Kenapa? Karena kita adalah anak Tuhan yang sungguh, anak Tuhan yang benar-benar setia melayani. Kita sungguh cari Tuhan, kita sungguh beribadah, kita sungguh-sungguh melayani. Dia raja di atas segala raja, hanya padanya perubahan terjadi. Hanya pada Yesus kita bisa temukan jalan keluar. Hanya pada Yesus saya dan saudara bisa alami kelegaan, kelepasan. Ada hal-hal yang sulit bagimu, mungkin sulit untuk dilepaskan. Aku sulit, Bapak Gembala, melepaskan yang satu ini. Percaya, kita doa, tumpang tangan, percaya dengan sungguh, Yesus sanggup melepaskan. Kau sulit, masih terikat dengan hal-hal apapun itu, percaya, berdoa, setia sembahyang, pasti akan hilang. Pasti dia akan pergi, pasti dia akan terlepas. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dan tidak ada pekerjaan setan sehebat apapun yang tidak bisa dilepaskan oleh Tuhan. Yesus sanggup melepaskan. Legion, kita lihat orang yang dilepaskan. Pertanda bahwa kalau kita percaya Yesus, kita akan mengalami kelepasan. Untung dia jumpa Yesus, kalau tidak hidupnya begitu. Jadi perjumpaan dengan Yesus menghasilkan perubahan. Perubahan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, lalu kita masuk dalam. Tuhan Yesus memberkati.